pagi. Kali ini aku mau bikin resep yang sudah populer ya. Ini adalah perkedel kentang. Loh, kenapa kalau sudah populer kok masih dibikin aja? Karena banyak yang tanya ya, gimana cara bikin perkedel kentang yang mudah, nggak lengket di tangan saat dibentuk, dan juga anti gagal ya. Aku biasanya bikin perkedel kentang seperti ini. Di sini aku sediakan sekitar 750 gram kentang. Nah, ini bisa pilih kentang yang dalamnya kuning ya. Bagaimana cara tahu dalamnya kuning atau enggak? Kalau seandainya di pasar mungkin bisa dikupas pakai kuku ya. Jadi tanpa sepengetahuan sellernya. Kalau di supermarket ya pasrah. Tapi biasanya untuk perkedel itu lebih bagus yang kentang itu dalamnya kuning. Jadi kita kupas seperti ini ya. Nah, dalamnya adalah kuning terang. Kalau seandainya kuning pucat atau cenderung lebih ke putih, itu biasanya mengandung banyak air dan nggak terlalu enak ya dibikin perkedel. Nah, kalau seperti ini, rasa kentangnya akan kuat ya, lebih enak. Nah, aku sediakan sekitar 750 gram. Lalu bahan lainnya, aku pakai ini bisa teman-teman ganti kornet atau ganti daging ayam, terserah ya. Di sini aku pakai daging sapi giling. Aku sediakan sekitar 50 sampai 75 gram ya, segini. Aku sediakan seadanya aja. Lalu di sini opsional, teman-teman bisa pakai bisa enggak semua orang suka biji pala ya. Ini aku pakai pala bubuk. Nah, di sini nanti pemakaian secukupnya. Lalu aku pakai bawang merah goreng. Nah, nanti secukupnya juga ya. Mungkin paling banyak sekitar 2 sendok makan. Lalu untuk membalur adonannya nanti kita pakai telur. Telurnya cukup satu aja ya. Perkedel ini untuk melapisi telurnya nggak terlalu boros. Nah, selanjutnya cuma tinggal garam, merica, dan gula saja. Sudah, bahannya sangat simpel. Untuk tambahan, teman-teman bisa pakai seledri atau pakai wortel yang sudah dicincang ya, terserah, supaya penampilan lebih cantik mungkin. Tapi di sini aku bikin dasarnya saja ya. Pertama-tama kita akan kupas kentangnya. Sesudah kentang kita kupas dan cuci bersih, nah ini kita potong-potong ya menjadi beberapa bagian supaya mempermudah matang saat digoreng. Kita potong seperti ini. Setelah sudah terpotong seperti ini, kita siap goreng ya. Nah, di sini aku sediakan penggorengan. Ini Cosmopan ukuran sedang ya. Aku sediakan minyak baru. Karena apa kok minyak baru? Ini masih maksudnya 1 kali penggorengan sih, tapi masih bagus ya. Itu bisa, asalkan minyaknya tidak berbau, tidak ada rasa asin atau tidak menghitam ya. Karena apa? Kentang itu mudah sekali menyerap semua keburukan yang ada di minyak. Jadi kalau minyaknya ada rasa asinnya atau ada aromanya yang kurang sedap, dia itu mudah menyerapnya. Jadi hati-hati ya, selalu gunakan minyak yang masih bagus. Saat minyak mulai panas, kita bisa masukkan ya sebagian dulu. Kita lihat cukup atau tidaknya. Wah, ternyata muat banyak ya, jadi kita goreng sekali aja. Kita goreng kentangnya dengan api kecil cenderung sedang ya. Usahakan menggoreng sampai benar-benar matang di dalamnya. Jadi jangan gunakan api terlalu besar. Kalau seandainya dalamnya itu masih sedikit mentah, nah bakal tidak halus ya hasilnya atau tidak lembut. Karena masih ada bongkahan-bongkahan di dalam kentangnya, nanti mempengaruhi tekstur dari perkedelnya. Jadi usahakan sampai benar-benar matang untuk hasil perkedel yang lembut. Cara mudah untuk tahu kentang itu sudah matang atau belum, dalamnya sudah matang atau belum. Nah, kita bisa gunakan garpu ya, kita tusuk saja. Kalau mudah untuk masuk, nah seperti ini rasanya sudah matang ya, jadi kita angkat saja.
Teman-teman bisa hancurkan menggunakan blender atau gunakan ulekan atau pakai potato ricer. Jadi terserah ya, yang penting bisa hancur dan halus. Nah, di sini aku haluskan pakai mito ya. Chopper mito ini memang serbaguna. Nah, nggak pakai lama sudah halus ya. Tinggal kita campur dengan bahan lainnya. Untuk dagingnya, teman-teman bisa tumis dulu atau langsung dicampur ya. Nah, tapi aku lebih pilih ditumis dulu, jadi lebih sreg ya, pasti matang. Nah, kita tumis nggak usah pakai lama, karena nanti kan juga digoreng lagi. Pastikan sudah berubah warna saja. Nah, sesudah dagingnya dicampur dengan kentangnya, akan terlihat seperti ini ya. Nah, ini tidak lengket di wadahnya karena kentangnya ini kan mengandung minyak, jadi dia tidak mudah lengket. Tapi untuk nanti dibentuk, kita harus menunggu sampai agak dingin ya. Karena ini adonan yang dipakein chopper waktu menghaluskan, jadi otomatis itu dia sangat lembut. Jadi harus dibiarkan agak dingin dulu, baru mudah dibentuk. Nah, bedanya kalau diulek, dia lebih mudah dibentuk ya, biarpun panas, dingin, lebih mudah untuk membentuknya. Nah, seperti ini kita tinggal campur dengan bahan lainnya. Nah, seperti bawang goreng, kita bisa haluskan, bisa juga utuh seperti ini. Kita pakai secukupnya. Nah, ini sesuai selera aja ya. Untuk bubuk pala, nah aku pakai sedikit aja. Mau terlalu kencang. Nah, untuk bumbunya ini nanti kita bisa sesuaikan lagi setelah diaduk rata ya. Kalau seandainya dirasa kurang asin, kurang manis, atau kurang apapun, bisa ditambah. Pastikan jangan terlalu banyak ya, supaya nanti tidak keasinan atau kemanisan. Nah, kita masukkan dulu sebagian, lalu kita aduk dulu. Karena ini semua bahannya sudah matang, kita jangan khawatir untuk mengicip ya, karena sudah matang itu tadi. Nah, setelah bisa diicip, kita bisa sesuaikan rasanya ya. Nah, ini untuk garamnya, untuk kentang segini banyak, aku pakai nggak sampai 3/4 sendok teh ya. Kalau teman-teman mau pakai 3/4 sendok teh mungkin agak asin, tapi ya semua kembali ke selera. Lalu untuk gulanya aku pakai nggak sampai setengah sendok makan. Lalu untuk mericanya terserah ya. Nah, seperti ini kita diamkan sampai agak dingin, baru nanti kita bentuk ya. Nah, ini tadi aku sudah cuci tangan ya. Ini aku tuang adonannya. Ini belum dingin banget, tapi sudah lumayan dingin. Nah, seperti ini kita bagi adonannya jadi beberapa bagian. Seperti ini kita siap membentuk dengan cara kita bulat-bulatkan. Nah, seperti ini ya. Ini memang kalau digiling ini atau pakai chopper hasilnya lebih lengket ya, tapi tidak lengket di tangan di sini. Maksudnya kalau dipegang dia cenderung agak-agak seperti lengket tapi tidak lengket. Nah, bingung kan menjelaskannya. Nah, seperti ini kita bentuk bulat-bulat semua ya. Nah, setelah semua terbentuk seperti ini, kita bisa siap goreng ya. Nah, menggunakan wadah yang sama supaya nggak banyak cucian ya. Kita pecahkan telur satu, lalu kita tambahkan sedikit garam. Nah, ini kita pakai untuk membalur perkedelnya. Nah, setelah minyak mulai panas, kita balur perkedelnya. Kita ambil satu perkedel. Ini sebisanya gunakan tangan ya, karena tangan ini paling bagus untuk menghilangkan kelebihan telurnya. Daripada kita pakai sendok dan alat lainnya, tangan ini paling bagus untuk, nah seperti ini, kita menghilangkan telur yang berlebihan supaya hasilnya cantik saat digoreng.
seperti ini. Karena kalau tidak dihilangkan, serabutnya itu akan banyak ya dan mengganggu. Nah, seperti ini kita goreng sampai kedua sisinya coklat keemasan ya. Nah, setelah kita rasa warnanya sudah cantik, nah ini tidak usah terlalu lama ya karena sudah matang semua. Kita bisa angkat. Buat teman-teman yang mau simpan adonannya, bisa ya. Mau dibentuk atau enggak, jadi bisa disimpan di chiller. Kalau mau disimpan di freezer, aku nggak saranin ya, karena teksturnya itu pasti berubah. Jadi sebisanya simpan di kulkas bawah aja. Kalau di bawah, itu tahannya nggak bisa lama ya, terus terang. Bisanya paling 2-3 hari, jadi sebisanya langsung digoreng. Nah seperti ini, kalau sudah dingin, dia sesudah dibentuk ini dia akan mengeras ya, tapi mengeras bukan mengeras gimana ya seperti batu, tapi nanti kalau digoreng dalam keadaan hangat itu dia akan lembut banget, jadi seperti kroket ya istilahnya. Kalau masih dingin pasti lebih keras daripada saat hangat. Nah seperti itu. Nah ini kita goreng semua sampai matang ya. Nah seperti ini hasilnya. Nah ini jadinya sekitar 15 kalau nggak salah ya. Nah sekitar 14 atau 15. Nah seperti ini. Cakep kan? Kalau untuk ukurannya dikira-kira sendiri ya. Nah ini setelah aku belah, dalamnya seperti ini. Ini lembut banget ya. Nah kalau seandainya dihaluskan menggunakan ulekan atau potato ricer, hasilnya lebih sedikit lebih padat ya daripada di blender. Kalau di blender itu hasilnya memang lebih lembut, jadi rata lembutnya. Nah ini kalau nggak percaya ya aku, nah tekan seperti ini aja, lembutnya seperti ini. Nah silakan dicoba, semoga suka. Kalau teman-teman suka video ini jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.